Halo semua, perkenalkan nama saya Kevin dan pada kesempatan ini saya akan memperkenalkan ke kalian mengenai modul getaran bebas dan juga modul getaran paksa, di mana kedua dari modul ini merupakan bagian dari praktikum fenomena dasar mesin. Untuk yang pertama, modul yang pertama kita akan belajar mengenai modul getaran bebas. Seperti yang dapat kalian lihat, di samping saya ini adalah alat peraga yang kita gunakan dalam praktikum modul getaran bebas. Pada dasarnya, dalam modul getaran bebas ini kita akan mempelajari tentang dua hal besar, yaitu bagaimana cara kita menentukan nilai kekakuan pegas dan juga nilai damping. Tentunya kedua nilai tersebut akan kita tentukan secara eksperimental. Nilai kekakuan pegas dapat kita tentukan dengan tiga cara, yaitu teoritis, statik, dan juga dinamik. Untuk perhitungan teoritis, nilai perhitungan secara teoritis akan ditentukan oleh 4 variabel, yaitu modulus geser, diameter pegas, jumlah lilitan, dan juga jari-jari lilitan. Kita akan buka dulu pegasnya. Nah, ini saya sudah buka pegasnya dan ini merupakan pegas yang kita gunakan pada alat peraga modul getaran bebas ini. Yang pertama, nilai modulus geser. Nilai modulus geser merupakan nilai konstanta yang bergantung pada jenis material. Sehingga kalau diketahui pegas ini materialnya baja, maka kamu bisa cari nilai modulus gesernya di Google. Mudah itu. Kemudian jumlah lilitan. Kamu dapat hitung saja ini ada berapa jumlah lilitan. Tapi kamu perlu hati-hati karena yang diminta adalah jumlah lilitan aktif. Di mana yang berarti kamu bisa lihat yang bagian atas ini kan dia tidak satu lingkaran penuh. Sehingga itu tidak dapat disebut sebagai lilitan aktif. Maka dari itu bagian bawah dan juga bagian atas ini tidak bisa kamu hitung sebagai lilitan aktif. Pokoknya lilitan aktif merupakan pegas yang satu lingkaran penuh. Nah, kemudian ada diameter pegas. Diameter pegas itu adalah diameter dari kawat pegas ini. Kemudian ada jari-jari lilitan. Yang kita namakan sebagai lilitan adalah lingkaran pegas ini, sehingga mudahnya adalah kamu ukur saja diameter dari lilitan ini, kemudian kamu bagi 2. Namun tingkat kesulitan dari perhitungan secara teoritis ini ada pada akurasi pengukuran kamu. Kamu lihat di rumusnya bahwa diameter pegas akan dipangkatkan 4 dan juga jari-jari lilitan akan dipangkatkan 3. Maka kamu bayangkan kalau saja pengukuran diameter pegas dan juga jari-jari lilitan kamu itu ada error sekitar 2%, maka error tersebut akan dipangkatkan 4 untuk diameter dan akan dipangkatkan 3 untuk jari-jari. Maka kamu bisa bayangkan nilai kekakuan pegas kamu akan errornya besar sekali. Oleh sebab itu pada kenyataannya, pada realnya biasanya pegas itu diameter pegasnya akan diukur dengan sangat teliti dengan menggunakan mikrometer skrup. Dan kemudian untuk jari-jari lilitannya kita akan ukur saja dengan menggunakan jangka sorong. Kita ukur diameternya. Maaf, ini bukan cara yang benar ya, tapi pada prinsipnya begini, kamu mengukur diameternya dan kemudian kamu bagi 2. Itu merupakan perhitungan secara teoritis. Selanjutnya kita akan mencoba menentukan nilai kekakuan pegas dengan metode statik. Metode statik merupakan metode yang paling mudah dan sederhana.
Karena cara pengujiannya pun sederhana. Kalian bisa hanya tinggal menggantungkan saja pegas kalian pada suatu mounting atau seperti dapat kalian lihat di sini. Kemudian ini akan ada pengait untuk kamu menaruh beban. Untuk menentukan kekakuan pegas dengan metode statik, kamu harus ingat dulu hukum Hooke. Apa kalian masih ingat? Hukum Hooke, F sama dengan K kali delta X. Jadi, mudah saja ketika di sini kamu beri beban, pegas kalian akan memanjang. Atau dengan kata lain akan ada delta X, di mana delta X adalah panjang pegas setelah diberi beban dikurangi dengan panjang pegas awal tadi. F-nya adalah M dikalikan G, karena di sini kita menggunakan massa keping dan digantungkan saja berarti akan ada pengaruh gaya gravitasi. Lalu untuk mengolah datanya atau untuk menentukan nilai kekakuan pegasnya, maka kalian bisa saja kalian tinggal plot berapa gaya yang kalian berikan dan berapa delta X yang dihasilkan, atau dengan kata lain delta X versus beban atau gaya yang kamu berikan dalam satuan Newton. Kemudian kamu bisa lakukan regresi linear dan gradien tersebut adalah nilai kekakuan pegas. Satu per kekakuan pegas. Selanjutnya adalah menentukan nilai konstanta pegas dengan metode dinamik. Pada modul getaran bebas ini, kita akan melakukan metode dinamik pada dua buah sistem. Sistem yang pertama adalah sistem massa pegas seperti ini, di mana pada sistem yang kita miliki hanya terdapat satu buah pegas dan juga massa yang kita gantungkan pada pegas tersebut. Dalam metode dinamik, kita akan fokus untuk mengukur periode getaran, atau dengan kata lain adalah waktu yang dibutuhkan untuk satu siklus getaran. Untuk pengukurannya atau pengujiannya, kita hanya tinggal memberikan initial displacement pada sistem kita. Kemudian kita lepas. Ketika dia bergetar, kita akan menghitung periodenya atau mengukur periodenya. Namun kalau Anda lihat seperti ini akan sangat sulit bagi kita untuk mengetahui satu siklus. Maka dalam prakteknya biasanya kita mengukur waktu yang dibutuhkan untuk 10 siklus ataupun 20 siklus. Dan waktu tersebut akan kita bagi dengan jumlah siklusnya untuk mendapatkan nilai periode getaran. Dengan diketahuinya nilai periode getaran dan juga massa yang kita gunakan pada sistem ini, maka kita dapat menghitung nilai konstanta pegasnya. Untuk detail penurunan rumus konstanta pegas dapat kalian lihat pada modul praktikum. Untuk metode dinamik yang kedua, kita akan melakukan pada sistem batang. Seperti yang dapat kalian lihat di samping saya ini. Kita memiliki sebuah batang yang ditumpu oleh tumpuan pin, dan di sini ada pegas yang ingin kita cari nilai kekakuannya. Pada prinsipnya, cara pengujiannya sama seperti metode statis pada sistem massa pegas, di mana kita hanya tinggal memberikan initial condition dan kita ukur periodenya. Namun, kalau kalian lihat pada rumusnya, maka kalian juga membutuhkan data, massa, dan juga jarak dari pegas ini terhadap tumpuan. Sehingga kalian jangan lupa untuk mengukur jarak antara pegas ini terhadap tumpuannya. Dan yang kedua adalah massa. Mudahnya, kalian bisa lepas seluruh sistem ini dan kalian timbang. Namun, kalau sistem kalian cukup kompleks dan tidak bisa dilepas, maka kalian bisa dapatkan data massanya dengan cara Rho sama dengan M per V, atau dengan kata lain adalah rumus massa jenis.
Dalam penentuan massa dengan rumus massa jenis, maka kalian jangan lupa untuk mengukur panjang batang ini, tingginya, dan juga tebalnya. Sehingga kalian bisa hitung nilai massa dari batang ini. Bagian terakhir dari modul getaran bebas adalah menentukan nilai C atau damping pada sistem batang ini. Seperti yang dapat kalian lihat, sistem batang yang kita gunakan sama seperti sistem batang pada pengujian sebelumnya. Hanya saja kita menambahkan sebuah sensor getaran akselerometer. Sebuah sensor getaran akselerometer kita pasang karena dalam menentukan nilai C, kita membutuhkan atau kita ingin melihat sinyal getaran yang terjadi. Oleh sebab itu, kita membutuhkan sebuah sensor sehingga kita bisa rekam sinyal getarannya. Sebelum kita masuk pada pengujian, kamu perlu ingat kembali mengenai logarithmic decrement dan juga damping coefficient. Karena kedua aspek ini akan berpengaruh dalam proses pengolahan data. Mari kita lakukan pengujiannya. Sama seperti pengujian-pengujian sebelumnya, dapat dengan mudah kita tambahkan atau kita berikan initial condition pada sistem yang kita miliki. Karena ini merupakan getaran bebas. Setelah sistem yang kita punya bergetar, dan sensor akan merekam getaran yang terjadi, maka kita akan lihat hasil getaran yang terjadi. Di sini saya sudah lakukan pengukuran dan ini merupakan grafik yang kita dapatkan. Seperti yang dapat kalian lihat, grafik sinyal getaran ini makin lama amplitudenya makin kecil atau teredam. Betul ya, karena ini merupakan getaran bebas. Atau dengan kata lain, semakin lama maka amplitudo getaran akan semakin kecil. Grafik yang seperti ini dinamakan sebagai logarithmic decrement, seperti yang sudah kalian pelajari pada mata kuliah getaran mekanik dasar. Di sini saya tampilkan nilai untuk puncak amplitudo getaran yang pertama dan juga puncak amplitudo getaran yang ketujuh. Dan di sebelah kanan ini saya sudah tampilkan rumus dari logarithmic decrement atau delta sama dengan 1/n ln Y1 per Yn tambah 1. Di sini Yn tambah 1 yang kita gunakan adalah Y7. Dan kapital N di sini adalah banyaknya gelombang di antara puncak yang kita tinjau. Di sini kita meninjau puncak yang pertama dan juga puncak yang ketujuh. Maka tinggal kita hitung saja 1 gelombang, 2 gelombang, 3, 4, 5, 6. Maka delta sama dengan 1/6 ln Y1. Y1 adalah 4,533 dan Y7 adalah 0,4104. Maka kamu bisa dapatkan nilai delta. Dan nilai delta ini berdasarkan nilai delta ini kita dapat hitung zeta atau damping coefficient dengan menggunakan rumus berikut ini. 2 pi zeta per akar 1 min zeta kuadrat. Maka kamu juga bisa dapatkan nilai zeta atau damping coefficient. Kemudian yang ditanya adalah nilai dampingnya, bukan damping coefficient. Maka kamu perlu ingat kembali rumus yang telah diajarkan pada mata kuliah getaran mekanik dasar, di mana zeta sama dengan C per Cc. Cc sama dengan 2 akar Km. Maka di sini sudah saya sederhanakan, CEK atau C ekivalen sama dengan zeta dikali 2 akar Km. K-nya juga K ekivalen dan M-nya juga M ekivalen. Maka akhirnya kamu bisa mendapatkan nilai damping yang ada pada sistem batang yang kita miliki.